boleh berbagi nih, gimana jalan ceritanya jadi meninggalkan agama Islam? Baru-baru saja meninggalkan agama Islam. Boleh Kak. Baru berapa lama? Saya 8 bulan dan sebelumnya. Ini Nia FM, Nia Radio. Cocok. Silakan Nia FM, nyalakan kamera Anda. Halo? Salam Kak Iis. Shalom, wah, berjilbab shalom, teman-teman. Saya tadi muslimah. Coba silakan nyalakan kamera, jangan dikipas ya. Mikrofonnya jangan dikipas. Sebentar, ini lagi itu dulu sebentar. Jangan kena angin mikrofon karena berisik di sini jadinya. Yuk, silakan. Yang muslim-muslim boleh. Kalian naik ke sini bantah pernyataan saya ini. Bahwa yang ngerusakin rumah ibadah, ngerusakin gereja, ngerusakin wihara, itu cerminan ajaran Islam yang sejati itu. Kalau kau tak terima, pergi kau ke Mabes Polri. Yuk, silakan. Saya nanti yang akan membuktikan ajaran Islam seperti itu. Nekat saja kalian mengatakan tidak benar. Oke, saya mau tanya dulu nih, Kak Nia FM. Saya mau tanya dulu, Kak Nia ini muslimah atau apa, Kak? Saya murtadin, Kak. Murtadin lagi. Coba saya tanya dulu nih, ini nggak boleh ngaku-ngaku nih. Maksudnya murtadin dari mana? Dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen? Dari Islam ke Kristen. Tapi kita nggak boleh asal-asal main klaim. Sudah berapa lama Kak Nia itu jadi muslimah? Baru jalan 8 bulan. Maksudnya sudah berapa lama jadi muslimah? Menjadi orang Islam berapa lama? Dari kecil. Sampai dari kecil. Umur berapa tahun? Sampai sekarang umur 48. 48 berarti sudah lama jadi orang. Coba kita tes dulu nih, kita tes. Kalau benar-benar mantan muslimah pasti tahu nih. Doa sholat kah, doa makan, bacaan Quran, apa sajalah yang membuktikan bahwa Kak Nia mantan muslimah. Coba. Apa saja? Ayat kursi kah, apa terserah. Yuk. Anak saja ya Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jelas ini muslimah. Ya, gimana Kak Nia? Ceritanya kok bisa Kak Nia ini meninggalkan Muhammad nih? Gimana jalan ceritanya? Silakan Kak Nia. Sebentar Kak, saya pindah ke kamar belakang, di sini berisik. Boleh, silakan. Tiap hari teman-teman sampai saya, tiap hari. Udah sok tinggal uncu PI sendirian yang jadi orang Islam. Ya, artinya sudah banyak ya perempuan-perempuan, laki-laki juga sudah pada speak up ya. Karena di zaman media sosial ini ya kita ungkapkan seperti itu. Ya, silakan Kak Nia. Ya, gimana Kak? Gimana? Ini boleh berbagi nih, gimana jalan ceritanya jadi meninggalkan agama Islam? Baru-baru saja meninggalkan agama Islam. Boleh Kak. Baru berapa lama? Saya 8 bulan dan sebelumnya saya itu menderita sakit Kak. Sakit sudah komplikasi dan sudah tidak bisa disembuhkan, divonis sama dokter itu. Dan puji Tuhan, saya sama Tuhan Yesus disembuhkan sampai sekarang. Dan waktu itu saya total itu tidak bisa bangun 3 bulan. 3 bulan itu tidak bisa bangun total. Dan saya di waktu saya sakit yang parah itu, saya melakukan sholat tahajud Kak. Sholat tahajud kalau nggak salah itu sekitar 1:30 malam. 1:30 malam itu saya sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud saya wirid. Wiridan. Pas di wirid itu saya Kak, lampu kamar saya kan gelap ya Kak.
Oke. Itu ada sinar putih terang gitu, terang benderang menghampiri saya dan menyinari di kamar saya itu terang benderang, dan ada sesosok bayangan berjubah putih, itu jenggotnya segini gitu. Itu bayangan itu langsung meluk saya, Kak. Langsung meluk saya, dan di dalam pelukan itu saya merasakan damai, tenang, dan dari jempol kaki sampai ujung rambut itu kayak ada yang narik gitu, Kak, kayak tertarik gitu, kayak aliran darah berjalan gitu. Langsung set, langsung badan saya itu enteng, langsung enteng, rasa sakit yang saya rasakan itu langsung hilang seketika gitu. Dan saya kaget, saya ini mimpi apa enggak gitu. Saya cubitin, saya ituin badan saya, pipi saya itu, tapi saya cubitin, saya sakit, saya nggak mimpi. Itu langsung saya itu yang bayangan itu tuh melambaikan tangan itu, ayo bangun gitu, kayak melambaikan, ngajak kita bangun gitu. Langsung saya bangun, pelan-pelan saya bisa duduk. Puji Tuhan, saya bisa duduk. Dan setelah bisa duduk, saya coba untuk berdiri. Setelah saya coba untuk berdiri, puji Tuhan, haleluya, bisa berdiri, Kakak. Saya sampai saking senangnya, saya jerit-jerit, saya nangis jerit-jerit, sampai anak saya tidur di atas, anak saya tidur di bawah. Mama kenapa, Mah? Mama kenapa, Mah? Mama kenapa kok jerit-jerit? Nah, ini Mama mimpi apa enggak ini, Mama bisa bangun, bisa berdiri. Dan anak-anak juga kan kaget kan, Mama nggak bisa bangun kok sekarang udah bisa berdiri, lari-lari gitu. Gitu. Dan puji Tuhan, saya itu langsung segituan, malam itu juga saya langsung sembuh total. Luar biasa. Dan paginya, saya tanya sama, saya ceritakan tuh, saya yang kejadian semalam itu saya ceritakan semua, Kak. Ya puji Tuhan, langsung teman saya tanya, kamu punya teman yang agamanya Kristen nggak gitu? Ada gitu. Ya coba kamu tanya, telepon, suruh ke sini gitu. Langsung teman saya itu saya suruh ke sini, Kak. Langsung saya cerita semuanya. Dan teman saya itu kan Kristen dari lahir ya. Iya. Itu sampai bilang begini, Nia, puji Tuhan, aku yang Kristen dari lahir pengen berjumpa, pengen bertemu sama Tuhan Yesus, aku belum bisa. Tapi kamu yang Muslim, kamu terpilih, Nia, kamu bisa berjumpa langsung, bertemu langsung sama Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih kamu. Kamu sangat beruntung, Nia. Gitu, Kak. Dan temen langsung cerita ini itu, langsung saya disuruh ke dokter yang saya berobat ya. Sekarang malah dokternya udah meninggal, Kak. Nahan, Kak. Itu iya, langsung cerita, langsung saya suruh ke dokter ya. Saya langsung ke dokter, langsung saya di ronsen, di itu semua ya. Hilang semua penyakitnya ya. Juga bilang ini mukjizat Tuhan, sudah tidak ada penyakit apa-apa. Sedangkan saya itu dulu waktu liver muslimah sama ginjal. Ya, waktu muslimah dulu rajin nggak dulu mempelajari agama Islam? Rajin, Kak. Saya rajin puasa, rajin itu sholat ya. Tapi ya puji Tuhan, baru sekarang ini saya menemukan mukjizat Tuhan yang sebenarnya, Kak. Luar biasa. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus dahsyat, Kak, luar biasa. Saya bisa sembuh sampai sekarang, Kak, dan saya udah bisa mulai aktivitas lagi. Iyalah, mantap lah ya kesaksiannya Bu Nia ya. Orang-orang yang mengalami mujizat ya, dari Muslim langsung pindah ke Kristen, ini sudah banyak orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya ada yang pro kontra, Kak. Pro kontra ya. Ya anak juga ada yang marah-marah ke saya. Mama itu gimana gitu. Mama itu gimana, dosa itu mah. Gitu. Ya saya tidak pedulikan itu. Saya yang merasakan mujizat itu, Kak. Baik. Gitu. Oke lah, terima kasih Kak Nia atas kesaksiannya ya. Terus karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berarti sekarang tinggal bagaimana pelayanan Kak Nia memberitakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran itu. Begitu. Amin, haleluya. Iya Kak, meskipun kita ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah ya. Butuh perjuangan ya. Saya tetap maju terus, pantang mundur, Kak. Udah harga mati, Kak. Sekali Yesus ya tetap Yesus selamanya, Kak.
Saya percaya waktu dipercaya pasti semua diselamatkan. Saya percaya itu, Pak. Iya, betul. Haleluya. Haleluya. Ya, teman-teman ya. Jadi ini juga seorang muslimah yang sudah juga mengalami kesaksian seperti itu. Banyak ya, teman-teman ya. Artinya mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi ya, teman-teman ya. Masih ada. Baik ditunjukkan, baik tidak ditunjukkan, mujizat itu tetap yang penting setia seperti itu ya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu kan ya. Dan saya ini Kak, kan ini banyak yang itu. Kenapa kamu pakai kerudung gitu? Itu banyak pada dipertanyakan itu Kak. Nggak apa-apa pakai kerudung, nggak apa-apa. Yang penting kalau pakai kerudung jangan maling di Indomaret. Iya. Nggak apa-apa, pakai kerudung juga nggak apa-apa. Orang Kristen pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Begitu. Soalnya saya udah nyaman begini Kak. Gitu Iya, kan. nggak apa-apa Saya pakai kan kerudung buat, nggak masalah. apalagi saya single mom kan, saya buat ngelindungin itu kan gitu. Dan saya anak 5 Kak. Bus, banyak, mantap. Saya besarin anak 5. Dan yang kedua udah kerja, yang ketiga kuliah, yang keempat baru SMA kelas 3, yang ketiga kelas 3 SD Kak. Ya puji Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saya Kak dan anak-anak. Puji Iya. Tuhan. Oke lah. Oke, hanya itu yang disampaikan Kak Nia. Ya, saya pengen banyak belajar lagi ya dari kakak dan dari teman-teman semuanya. Oh, boleh, ada itu forum-forumnya. Saya sarankan ini yang makanya ini teman-teman kita nih perlu tempat apologa itu biar nanti ada sendiri-sendiri ya teman-temannya. Bisa juga pakai channel ini teman-teman, tapi sebenarnya ya masih besok lah itu ya. Ada sebenarnya di ini di channel-channel kalau mau belajar tentang Kristen bisa seperti itu. Kita besok buka kelas khusus lah ya teman-teman ya. Kelas online di TikTok belajar firman Tuhan bisa. Oke Kak. Itu. Oke, begitu Kak Yuli. Oke? Oke. Terima kasih Kak Yuli ya, terima kasih. Karena hari ini kita lagi bahas tema yang ini. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Dulu saya pesan dulu ya. Apa itu? Titip pesan buat negara kita. Dan saya titip pesan buat Bapak Presiden dan Bapak Gibran, dan tolong tegakkan hukum di Indonesia ini. Kan kita Indonesia ini negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tolong tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Kami umat Kristiani minta keadilan dari negara kita dan toleransinya semuanya ya. Saya mohon sama Bapak Presiden dan Bapak Gibran, tolong diperhatikan rakyat kita. Rakyat kita lagi sedang dalam keadaan kehancuran begini, kita harus tolong diperhatikan. Gitu. Oke, hanya begitu ya. Iya. Oke, saya turunkan Kak Nia FM. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama saya turunkan ya. Ini saya turunkan. Ya, inilah teman-teman ya. Selalu ada lagi ya muslimah yang akhirnya convert, yang akhirnya pindah ke Kristen teman-teman ya, dengan berbagai cara seperti itu. Restiani. Ya. Gimana kabar Restiani? Alhamdulillah baik. Bang Edis tadi jujur ya, saya biasanya kalau lihat lihat Bang Edis itu nggak terlalu emosi, tapi pas tadi Anda menerasikan Nabi Muhammad itu seperti itu, jujur saya sakit hati. Yang mana yang sakit hati, yang mana? Gak perlu saya jelasin lah, tadi yang pas Bang Edis itu pas sama Bapak Ma'ruf itu, Anda terlalu berlebihan menurut saya. Yang mana? Contoh, kasih contoh dong, biar saya bisa melihat. Apa jangan-jangan saya salah ngomong? Yang mana? Menurut saya Anda standar ganda. Giliran ada hadis yang menurut Anda tidak menguntungkan bagi Anda, dikasih contohnya tapi tidak bisa tunjuk. Resti, coba gini Resti, kasih tunjuk dulu yang mana tadi yang buat kamu sakit hati, biar kita cek kebenarannya. Coba yang mana? Bentar dulu, tapi pas ada giliran hadis yang menurut Anda menguntungkan bagi Anda terus menyebarkannya. Tadi yang pas Anda itu
berdiskusi sama Bapak Ma'ruf itu yang tentang itu. Apa itu? Itu yang Loh, kan katanya nggak Nabi bisa Muhammad- menunjukkan kan? Resti, kamu kan bilang tadi saya mengatakan sesuatu yang menyakiti hatimu tentang Muhammad ketika saya berbicara tentang Muhammad, betul? Ya, Apa itu? saya tidak mau menyebutkannya. Oke, biar saya yang menyebutkan. Coba kasih kisi-kisinya apa? Tadi Anda berdiskusi sama Bapak Ma'ruf Kan panjang lebar. yang itu istri-istri, masalah istri-istri Nabi Muhammad itu. Yang istri-istri Muhammad mau diceraikan. Bukan. Yang mana? Yang Abu Bakar sama Umar mau mencekik putri-putrinya. Enggak, saya nggak mau menyebutkan. Lu yang mana? Bilang saja kamu bingung, Resti. Bilang saja saya bingung. Coba sebutin apa biar kita bahas apa? Yang hadis Nabi Muhammad itu mengkilir istrinya dalam waktu semalam. Baik. Sekarang begini Resti, apakah yang saya katakan itu adalah sebuah fitnah atau memang itu tertulis dalam Quran? Hadis. Hadis dalam Quran. Lalu kenapa Anda sakit hati? Jadi Anda menarasikannya terlalu seolah kesannya negatif, padahal kan nggak seperti itu juga. Itu kan di sana ada hukum. Kalau misalkan seorang laki-laki punya istri banyak, bisa nggak kalau dalam satu kali aja mandinya? Contohnya seperti itu. Tapi Anda menarasikannya Nabi Muhammad begitu. Bukan seperti itu. Hadisnya tidak berbunyi seperti itu. Hukumnya Ya, tapi penjelasan Muhammad sanggup penjelasan para ulama. Gimana? Penjelasan para ulama seperti itu dalam hadis itu mengandung hukum. Baik, saya akan bukakan ya. Saya akan bukakan nih. Saya akan bukakan hadisnya yang tadi ya. Bentar. Saya akan Bang, saya nggak tampilkan. membahas itu, saya nggak Inilah membahas itu, inilah saya yang kata kamu buat kamu sakit hati. Masa hadismu mana sih? Resti ini? Ini ya Res ya, liatin Res. Ini apakah ini adalah karangan saya sendiri atau memang ini adalah hadisnya umat muslim? Saya tanya dulu. Bentar dulu, saya tidak mau jawab dulu. Anda pernah mengatakan pada saat live bersama saya, kenapa kamu itu harus percaya sama para ulama hadis Bukhari dan Muslim? Secara tidak langsung Anda mengatakan nggak boleh percaya. Nah, pada saat ada hadis ini, Anda membawakan narasi hadis ini. Padahal kan Anda mengatakan pada saya jangan percaya. Berarti Anda standar ganda, Bang Edis. Baik. Sebelum kita ke sana, kita bahas dulu isi hadisnya. Nanti ke sana ya. Menurut hadis ini Arabnya. Di sini disebutkan bahwa Muhammad itu digambarkan oleh Aisyah, istrinya sendiri nih ya. Oh, kok Aisyah? Oleh Anas nih. Anas bin Malik bertanya. Ya. Di sini diceritakan, telah menceritakan kepadaku, Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bercerita bahwasanya adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Nah, aku bertanya kepada Anas bin Malik, sanggup Muhammad itu mendatangi ini sebenarnya teman-teman. Ini maksudnya menggauli. Ya, sanggup dia menggauli istri-istrinya. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Yang bilang salah siapa? Iya, Bang Edis menarasikan seolah-olah hal itu adalah negatif. Yang bilang Atau negatif sesuatu siapa? Justru saya bilang ini bagus. Bahkan kalau bikin obat kuat, seharusnya dibikin merek ini. Kenapa harus ada obat kuat segala? Loh, sekarang saya tanya, tahu nggak? Kalau anak kemudian Anda tidak terima ini susah ini.
Resti. Penghujat tidak terima, tapi narasinya seperti ini. Lo. Yang bagus itu. Sekarang gini, ada Resti, narasi saya mau tanya. kuat segala, Resti, apa gini, segala. saya mau jujur. Ini kayaknya dia mau ini. Banyak orang kemarin, termasuk Zuma. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kemarin itu banyak. Aduh, saya balik dulu kamera saya. Nih, Zuma, Nora, dan orang-orang APII menyidang Rashid. Disidang dia Rashid karena mengatakan bahwa Muhammad seorang raja SEX. Gini, saya tanya sama kamu Resti, saya mohon dengar sebentar, sabar. Saya minta kamu jujur. Sebutkan satu orang pria di bawah kolong langit ini yang sanggup menggilir 11 perempuan sekaligus. Sebutkan siapa? Itu Nabi Salomo. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya bahwa Nabi Salomo sanggup menggilir 11 istrinya dalam satu malam. Sebutin. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Ayo. Sebutin. Terus kalau misalkan di sana masalahnya di mana, Bang Edis? Resti, saya minta Ada kamu dulu. masalah gitu. Ini berhubung saya belain Rashid nih, karena dia kemarin di sidang. Dengerin. Enggak. Sebutkan Iya, satu karena Bang pria Rashid itu yang sanggup menggilir 11 perempuan sekaligus. Sebutkan. Siapa orangnya? Ya nggak tahu lah, saya kan nggak pernah ngobrol. Muhammad, gimana sih? Masa Anda barusan dibaca tadi hadisnya? Muhammad sanggup menggilir istrinya dalam satu malam. Sebutin satu orang yang sanggup melakukan itu selain Muhammad. Sebutkan siapa? Salomo. Mana ayatnya? Ya buktinya beliau punya 1000 istri. Dia disebutkan memiliki 1000 istri. Dia Ya, tidak kenapa Anda disebutkan mengatakan Nabi sanggup Muhammad yang punya menggilir. 13 istri, Aduh, padahal saya lagi nggak ngomong. sebanding Dengar. dengan Saya lagi ngomong. Dengar. Makanya saya mengajar orang Islam tuh untuk cerdas. Biar IQ-nya tidak seperti Makanya IQ kenapa? gorila. Dengar. Rasti, dengar. Dengar ya, Rasti. Kita Rasti, dengar. Rasti, Kitab Anda juga mempunyai 1000 istri. Rasti, dengar ya. Begitu. Di sini ada gelas. Pak, saya sabar sama Dengar, Abang, Rasti. tapi Di sini ada gelas. Saya. Kalau saya bilang saya memiliki 11 gelas air. Apakah kalimat itu membuktikan bahwa saya sanggup meminum ke-11-11-nya dalam satu masa, satu tegukan? Hah? Ya itu kan air minum. Abang kan pasti perut abang punya Sama kapasitas. seperti itu. Dengar. Salomo disebutkan memiliki 1000 istri, tetapi itu tidak membuktikan bahwa dia sanggup menggilir semua istri-istrinya itu dalam satu malam. Pernyataan dia memiliki 1000 istri tidak membuktikan bahwa dia sanggup menggilir semuanya dalam satu malam. Begitu juga ketika ada orang dikatakan dia punya 11 Harley Davidson, tidak membuktikan bahwa dia sanggup mengemudikan ke 11 Harley Davidsonnya itu di saat bersamaan. Makanya ini dipakai. Nah, sedangkan Muhammad, dengar. Sedangkan Muhammad disebutkan dia sanggup menggilir semua istrinya itu dalam satu malam. Betul. Tapi kan bukan bersamaan juga, bisa jadi waktunya beda. Waduh, saya balikin kamera saya. Memang berat ini dia ini ya. Waduh. Nih. Biasanya wanita-wanita mencari pria-pria yang seperti ini. Kamu gimana sih? Rasti ini, lihat nih. Perhatikan. Adalah Nabi. Lihat ke sini, Rasti. Malu saya dengan Nabi saya gitu bilang. Nih. Kalau waktu semalam itu bukan berarti bersamaan, Bang Edis. Oke, saya bacakan. Jadi dari rumah ke satu, adalah rumah Nabi, rumah ke perhatikan, adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama.
Dia mendatangi istrinya pada waktu yang bersamaan, di malam hari ataupun di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Makanya ada pertanyaan, sanggup Muhammad? Sanggup dia? Sanggup dia katanya. Sanggup. Beliau diberikan kekuatan setara 30 satu hari yang sama laki-laki. bisa disebut bersamaan. Terus kalau nggak bersamaan, kenapa ada kata-kata sanggup? Ini kata-kata sanggup ini apa ini? Kata-kata sanggup bentuk keheranan Biasanya ini laki-laki itu membuktikan apa? kalau udah misalkan sekali begitu ya udah dia itu nggak sanggup lagi, nggak ada kekuatannya. Aduh. Terus kata-kata sanggup ini, apakah beliau mampu? Ini menunjukkan apa? Mengindikasikan apa ini? Meninggal dunia. Rasti, ini kan ada ungkapan keheranan ini. Apakah beliau mampu? Dia terheran-heran Ya, ini orang. kalau pertanyaan itu diajukan pada Bang Edis, ya heran pasti. Wah, manusia biasa. Berat, saudara-saudara. Biasa aja. Ini loh, Muhammad itu dikatakan mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, karena dikatakan dia mampu menggilir istrinya di waktu yang sama. Di hari 11 yang orang. sama, potong-potong di hari yang sama. Kenapa Anda tidak bangga dengan Nabi Anda yang memiliki kekuatan setara 30 pria? Di mana masalahnya Bang? Gak ada masalah menurut saya, biasa aja. Nah, kalau ada bangga, sebutkan satu orang yang seperti Muhammad. Siapa? Yang sanggup menggilir istrinya dalam waktu yang sama, langsung 11 orang. Siapa yang sanggup kayak Muhammad? Anda, Bang Edis, Anda jangan menarasikan waktu yang sama. Siapa yang sanggup seperti Muhammad? Beda. Sebutkan. Siapa yang Jamnya sanggup? beda, bukan berarti tempatnya sama dong. Gimana sih? Oke, harinya sama nggak? Ada narasinya seperti itu. Oke, Ada harinya istilah sama narasi. nggak? Sepertinya kamarnya sama, jamnya Oke, sama. Misalnya kita jam taruhlah 12, kamarnya nggak semuanya sama. dikumpulkan. Kita taruhlah beda-beda kamar. Kamarnya Aisyah, kamarnya Hafsah, kamarnya ini ada 11 kamar, oke? Didatangi semua pada hari yang sama. Contoh, Senin semua, siang semua, malam semua, oke? Saya tanya, siapa yang sanggup seperti Muhammad? Siapa yang sanggup? Ya terus kalau misalkan nggak ada yang sanggup, apakah itu Nah, sebuah kalau nggak ada kesalahan, yang Bang Edis? sanggup, layakkah Muhammad bukan dinobatkan kesalahan, sebagai saya biasa seorang raja aja. seks? Nah, itu seperti Nah, pertanyaan. saya kan bertanya, apakah dia layak dinobatkan sebagai pria yang memiliki kekuatan seksual di atas rata-rata? Enggak, biasa aja. Nah. Aja lebay. Ini Biasa aja yang memang lebay. berat, saudara. Enggak, biasa aja. Makanya saya bilang, ketika Rashid disidang, orang-orang yang menyidang Rashid itu tidak bisa membuktikan bahwa Rashid itu salah. Ya salah kan? Coba pertanyaan abang itu kan, apakah beliau itu raja seks? Dia jawab iya. Gimana ya, salah lah. Oke, kalau begitu siapa orang yang sanggup mengalahkan Muhammad dalam urusan ranjang? Saya yakin tokoh-tokoh di Alkitab Anda adalah... Siapa? Sebutin siapa? Logiknya gini, Nabi Muhammad punya istri 13. Solomon Ngeles punya aja istri kamu 9. Rasti. Kekuatan Disuruh Nabi Sulaiman membuktikan. itu Udah lebih gini aja. banyak. Gini. Rasti gini, saya tahu. Enggak, Gini, Bang, sebentar. tapi saya nggak maksud Harusnya menjatuhkan kamu ngomong anak gini, suami sebentar, juga Rasti. Kamu harusnya ngomong gini. dalam agama saya. Jadi ya udah, nggak biasa aja lah. Oke, baik. Seharusnya kamu mengucapkan kata-kata ini. Wahai Edis TV, kami tidak sanggup untuk membantah syubhat yang kamu katakan. Yang kami sanggup adalah demo bersilit-silit. Pasang poster, penjarakan Edis TV, tangkap penista agama. Cuma itu. Yang kalian mampu adalah memenjarakan orang, membungkam orang dengan cara menggunakan Enggak. polisi. Tapi untuk menjawab syubhatnya, membantah argumennya, tiadalah kalian mampu, melainkan kalian itu adalah orang-orang yang memaksakan diri. Kalau Bang juga Fakta mana lagi Nah, kah itu yang kan kamu beliau itu dustakan? membantah Anda. Maka
maka kenyataan apalagikah yang kamu dustakan? Demikian itulah balasan bagi orang-orang Medis. yang nekat yang nyata. Nah, ya kan? Enggak. Demikian Saya itulah kenyataan bagi orang-orang yang sungguh nekat lagi nyata. Kalau ada seorang laki-laki yang dia itu punya kekuatan di atas rata-rata, apakah itu sebuah kesalahan? Saya tidak bilang itu kesalahan. Apakah itu sebuah aib? Enggak, menurut saya Saya tidak biasa bilang itu aja. aib. Siapa bilang itu aib? Iya, kenapa Anda terus mempertanyakan apakah ada Yang laki-laki? saya herankan kenapa kamu tidak mengiyakannya, seolah-olah kamu menganggap itu aib, seolah-olah kamu menganggap itu hal yang memalukan. Justru kamu yang menganggap, justru kalian orang Islam yang membuat itu sebuah aib. Padahal kalau itu adalah kebanggaan, kenapa kalian tidak promosikan? Nabi kami ini pria yang luar biasa. Nabi kami ini Nabi kekuatan itu. seksualnya setara 30 pria. Kenapa kalian tidak Mengurusi itu promosikan bukan itu? masalah seperti itu, tapi mengurusi agama yang gimana? kompleks daripada SPX ya. Loh, Mengurusi Nabi Muhammad kalau itu begitu, siapakah pria yang kekuatan seksualnya melebihi Muhammad? Kenapa Anda mempertanyakan hal ini terus berulang-ulang? Kalau itu bukan Karena kamu Untuk terkesan malu, merendahkan. karena kamu terkesan seperti menganggap itu aib. Kenapa kamu menganggap itu aib? Coba kalau Bang Edis punya kekuatan yang sama seperti itu, Bang Edis bangga nggak? Loh, justru karena saya tidak memiliki kekuatan seperti itu, bahkan laki-laki manapun, saya rasa tidak akan ada yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang kepadamu, Rasti, kenapa kamu malu ketika nabimu digambarkan sebagai seorang pria yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Kenapa kamu malu? Dan kenapa kamu tidak bangga dengan hal itu? Karena yang membawakan narasi itu Anda. Ya sudah, Anda yang bawakan narasi, jadi silakan. saya Coba Anda yang bilang, Saya membawa- Nabi kami, coba bilang. enggak, nanti dulu. Kalau seorang begini maksudnya Bang Edis. Berat ini teman-teman. Aduh, sulit. Ini sudah 27.000 orang Ini yang nonton, Anda Rasti. standar ganda, Kenapa kamu Anda, membuat Pak Edis. agama Islam semakin jadi bulan-bulanan? Ya, standar ganda. Giliran ada hadis yang menurut Anda itu menguntungkan bagi Anda, terus dibawa narasinya seolah-olah. Nah, ini kita ke situ sekarang. Tapi Gini, giliran pada saat saya menerangkan kepada ada hadis Rasti, pengharaman gini. tersebut, ada yang ngomongnya saya nggak percaya, saya nggak makanya percaya. gini saya bilang. Saya kan nggak tadi ada di setelah Al-Qur'annya? ngobrol dengan Ma'ruf, itu saya buka dengan satu kesimpulan begini. Ma'ruf kan bilang,